kadang-kadang tampak di pemeriksaan penunjang menurut saya MRI dan ronsennya biasa saja, tapi keluhannya sangat hebat, keluhan secara subjektif menurut saya. Kadang juga pemeriksaan penunjangnya lumayan parah, tapi keluhannya kok biasa aja ya. Jadi itu suatu misteri yang menurut saya, oh ini para klinisi harusnya bisa berpikir dan juga mencoba memecahkan pasti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung dalam webinar persembahan dari Klinik Vokasi seri ketiga. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Riza Pahlawi selaku moderator pada webinar hari ini. Dan materi pada webinar kali ini akan berlangsung selama 40 menit dan kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab selama 20 menit. Apabila memungkinkan, akan ditambahkan extend waktu. Kita lihat nanti kondisinya seperti apa. Terus sebelumnya saya akan memperkenalkan pembicara kita hari ini, yaitu Bapak Iman Santoso. Bapak Iman? Siap Pak Riza, kabar? Oke, Pak Iman, apa kabar Pak Iman? Baik, alhamdulillah. Suara saya jelas tidak ya? Sudah jelas. Bagaimana persentan audiens yang lain bisa mendengar suara Pak Iman dan suara saya dengan jelas? Jelas, Pak. Bisa. Oke, baik. Pak Iman ini merupakan praktisi fisioterapis dan juga merupakan dosen fisioterapi program pendidikan vokasi yang alhamdulillah sudah hadir dan bergabung bersama kita. Oke, tanpa panjang lebar, saya persilakan Pak Iman untuk menyampaikan materi webinar pada hari ini. Silakan Pak Iman, waktunya dipersilakan. Terima kasih Pak Riza, Mas Elvit, kabar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya senang sekali, walaupun kita berada di berbagai tempat, tapi mungkin hati kita sama ya, hati UI, UNI, UNI, dimanapun itu. Saya senang sekali di screen saya ini tampak Ibu Endang S. Santoso, sama-sama namanya, mudah-mudahan saya bisa sukses seperti Ibu. Terima kasih untuk hadir Ibu Dini dan para senior dosen dan juga para mahasiswa. Alhamdulillah, saya diberi kepercayaan untuk mengisi webinar kali ini dengan judul nyeri leher, mungkinkah saraf kejepit gitu, atau saraf terjepit. Kenapa sih milih judul ini gitu kan? Jadi sebagai klinisi fisioterapis, seringkali saya kedatangan klien, pasien gitu. Kalau sudah di share screen-nya, Pak Riza? Sebelumnya saya maaf tidak bisa share screen karena ada beberapa masalah teknis. Oke. Oke, gimana? Sudah muncul full screen dari PowerPoint-nya? Sudah tampak. Sudah tampak ya, baik. Berkelanjutan dengan webinar sebelumnya, yaitu dengan Bapak Safrin tentang latihan muskuloskeletal, maka kita ambil part ini, bagian ini tentang leher. Seperti kita ketahui, beberapa jurnal juga menyatakan hampir semua orang pernah minimum sekali merasakan namanya leher. Entah apakah dari sekian banyak ini, ada nggak pertanyaan, malah saya nanya, ada tidak sih yang tidak pernah merasakan nyeri leher gitu? Karena penelitiannya ternyata hampir semua orang, gitu, 90% pernah merasakan nyeri leher yang ringan sampai berat. Oke, lalu kenapa diangkat saraf kejepit gitu? Karena seringkali saya datangan klien, pasien gitu loh, dengan ekspresi bahkan mohon maaf nangis-nangis gitu kan, bilang Pak saraf saya kejepit ini, lalu mereka juga kadang-kadang bilang, Pak, kata dokternya saya udah pengapuran gitu, bagaimana ini, mau diapain gitu, dan sebagainya. Dengan keluhan yang grade ya, grading itu, kadang-kadang tampak di pemeriksaan penunjang menurut saya, MRI dan ronsennya biasa saja, tapi keluhannya sangat hebat, keluhan secara subjektif menurut saya. Kadang juga pemeriksaan penunjangnya lumayan parah, tapi keluhannya
kok biasa aja ya. Jadi itu suatu misteri yang menurut saya, oh ini para klinisi harusnya bisa berpikir dan juga mencoba memecahkan apa sih ini kok begini banget gitu ya kan. Seperti kita ketahui ranah kita di kesehatan adalah manusia, di mana misterinya sangat besar sekali. Adapun kita sudah mempelajari sekian banyak mungkin gitu loh, sebenarnya sih sangat sedikit sekali. Oleh karena itu jika ada masukan atau koreksi, saya sangat berterima kasih. Oke, lanjut. Kalau kita lihat slide selanjutnya, Pak Riza, kalau ngomongin saraf, kita lihat di sebelah kanan ini gambaran saraf perifer ya, dari yang keluar dari tulang belakang. Oke, kalau benar memang dianggap saraf kejepit, maka pangkal saraf inilah atau kita bilang radix ini yang terjepit dengan berbagai macam penyebabnya, sehingga menyebabkan keluhan di leher, punggung, kadang-kadang sampai ke kepala dan sampai ke daerah belikat dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita lihat anatominya. Sebuah kondisi keluhan ataupun kesehatan dari leher itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi kompleks sekali. Kalau kita sebagai klinisi kita harus lihat ini source-nya apa ya, penyebab keluhannya apa ya, apakah satu di muscle-nya, di ototnya, atau jangan-jangan di ligamen atau jaringan ikat penghubung antar dua sendi ya, ligamen kita sudah pahami. Vertebral disc, apakah diskusnya, bantalan sendinya, ataukah spinal nerve-nya, di sarafnya, ataukah di kolumnya sendiri, jadi alignment-nya, kelurusannya, tengok depan belakangnya, samping dan sebagainya, atau adakah karena gangguan range of motion, lingkup gerak sendirinya terbatas, atau itu menjadi penyebab atau menjadi tanda saja, atau vascular, atau kita sebut pembuluh darahnya, suplai darahnya bermasalah. Ini diantaranya ada yang mungkin tidak disebutkan, misalnya apakah itu disebabkan oleh massa atau ada jaringan yang menekan, misalnya seperti tumor, kanker dan sebagainya. Apakah ada infeksi misalnya, itu juga bisa menyebabkan gangguan pada leher. Jadi sangat kompleks sekali. Dalam perjalanannya sebagai klinisi, seringkali kita melakukan asesmen pemeriksaan, lalu besoknya bisa jadi ditemukan, oh hipotesis kita berubah nih. Oh ternyata bukan yang kemarin temuannya. Oh ternyata ini loh. Gitu kan. Dalam perjalanan kita terus belajar dan belajar. Seperti kita ketahui memang Allah memberi ilmu jauh sekali dibandingkan faktanya kita sedikit sekali gitu ya dari tentang pengetahuan tentang manusia. Oke, selanjutnya boleh. Kenapa juga diangkat tentang nyeri leher? Pak Riza boleh next slide. Oke, karena apa? Karena ternyata insidensinya tinggi. Kalau saya ambil 10 orang, mungkin 9 orang, 8-9 orang pernah mengeluh. Dan seringkali itu tidak selesai. Prevalensinya akhirnya bertambah. Yang satu belum selesai, masih ada kasus lain dan kasus lain. Sehingga terjadi gangguan disabilitas. Ada berbagai macam aktivitas ataupun fungsional, bahkan psikologis yang seringkali disebabkan oleh gangguan pada leher. Ini diangkat juga beban ekonomi juga meningkat karena ada penelitian berapa banyak pasien-pasien fisioterapi yang mengeluhkan nyeri leher gitu. Berarti memang ini menjadi perhatian sampai ke masalah ekonomi. Oke, selanjutnya Pak Riza.